Mbak Diah terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia merasa seolah-olah ada beban yang terangkat dari pundaknya. Apa yang harus saya lakukan sekarang, kakek? Tanyanya dengan suara pelan. Kau sudah menjalani apa yang seharusnya. Jangan takut untuk terus menjaga hati dan niatmu. Jangan terjebak dalam godaan dunia yang bisa mengalihkanmu dari kebaikan. Semua yang kau lakukan dengan niat baik akan selalu menemukan jalan, jawab kakek itu sebelum sosoknya perlahan menghilang, meninggalkan Mbak Diah di tengah hutan bambu yang sunyi. Mbak Diah berdiri dengan penasaran penuh haru, menyadari bahwa perjalanan hidupnya telah memberikan perjalanan yang lebih dalam daripada yang pernah ia bayangkan. Sejak malam itu, ia kembali pulang dengan hati yang lebih tenang dan penuh rasa syukur. Meski bambu petuk itu telah hilang, ia tahu bahwa kekuatan sejati tidak datang dari benda fisik, tetapi dari hati yang ikhlas dan niat yang tulus. Beberapa bulan kemudian, kabar tentang perubahan hidup Mak Diah mulai terdengar luas. Banyak orang yang datang kepadanya berharap mendapatkan petunjuk atau sekadar ingin mendengarkan kisah tentang bambu petuk. Namun Mbak Diah tidak pernah menyebutkan lebih jauh tentang benda itu. Baginya, perjalanan batinnya yang paling penting bukan hadiah yang dia terima, tapi pelajaran tentang keikhlasan, rasa syukur, dan menjaga niat dan dalam tindakan. Mbak Diah kini menjalani hidup dengan lebih bijaksana, dan meskipun bambu petuk itu sudah hilang, ia merasa seperti hidupnya telah diberkahi dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Pemahaman bahwa setiap langkah yang kita ambil dengan hati yang tulus akan selalu membawa kita pada jalan yang benar. Waktu terus berjalan, dan meskipun banyak yang ingin mengetahui lebih banyak tentang kisah Mbak Diah dan bambu petuk, ia tetap menjaga kehidupannya dengan tenang. Ia memilih untuk tidak terlalu mencolok, lebih memilih untuk menjalani hidup dengan sederhana dan penuh rasa syukur. Namun ia tak bisa menghindari fakta bahwa kehidupan sekitar mulai memperhatikannya. Beberapa orang datang kepada Mbak Diah dengan harapan bisa menemukan jalan hidup yang lebih baik atau sekedar berbicara tentang kebutuhan yang ia alami. Di suatu sore yang cerah saat Mbak Diah sedang duduk di teras rumahnya, seorang wanita parubaya datang menghampirinya. Wanita itu tampak gugup, matanya terlihat penuh harap. Ia mengenalkan diri sebagai Ibu Lani, seorang yang mendengar tentang kisah Mbak Diah dan ingin bertanya lebih banyak. Mbak Diah, saya mendengar cerita tentang bambu petuk itu. Saya merasa seperti ada sesuatu yang hilang dalam hidup saya, katanya dengan suara bergetar. Mbak Diah memandangnya dengan lembut, tidak terburu-buru untuk memberikan jawaban yang datang padanya. Ada banyak pencarian yang lebih dalam, bukan hanya soal bambu atau kebutuhan semata. Apa yang ibu cari, Ibu Lani? Tanya Mbak Diah dengan penuh perhatian. Ibu Lani terdiam sejenak, matanya berkilat seolah mencoba menemukan kata-kata yang tepat. Saya merasa seperti selalu berusaha keras, bekerja keras, tetapi kenapa hidup saya selalu saja terasa hampa, seperti ada sesuatu yang saya lewatkan, sesuatu yang harus saya temukan, namun saya tidak tahu apa itu. Apakah Mbak Diah bisa memberi petunjuk? Mbak Diah menghela napas panjang, kemudian dengan lembut ia berkata, Ibu Lani, saya bukan orang yang bisa memberi jawaban pasti atas hidup orang lain, tapi saya tahu satu hal, kadang kita terlalu sibuk mencari di luar diri kita, padahal yang kita cari sudah ada di halaman hati kita sendiri.
Ibu Lani terlihat bingung. Maksudnya ketika saya menemukan bambu itu, saya berpikir itu adalah sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang akan membawa saya keberuntungan besar. Tetapi setelah bambu itu menghilang, saya menyadari bahwa yang lebih berharga adalah apa yang saya pelajari selama melawatnya, Keikhlasan rasa syukur dan menjaga niat hati itu bukan hanya tentang benda atau hadiah, tetapi tentang bagaimana kita hidup dengan penuh kesadaran dan bagaimana kita menjaga hati kita. Ibu Lani masih tampak ragu, tapi ada sesuatu dalam kata-kata Mbak Diah yang membuatnya mulai merenung. Mungkin seperti dirinya, ia juga telah mencari terlalu jauh, mencari keberuntungan di luar diri sendiri, tanpa menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, Ibu Lani mulai sering berkunjung ke rumah Mbak Diah. Mereka berbicara banyak hal tentang kehidupan, tentang keikhlasan, dan tentang bagaimana menjaga hati. Dalam setiap keputusan yang diambil, Mbak Diah tidak memberikan, tetapi ia membawa kedamaian bagi Ibu Lani. Mbak Diah pun kembali menyadari bahwa hidupnya telah berubah, dengan cara yang tak terduga. Meskipun bambu petuk itu telah hilang, ia merasa bahwa kehadiran benda itu dalam hidupnya telah membuka mata hatinya untuk lebih Meskipun bambu petuk itu telah hilang, ia merasa bahwa kehadiran benda itu dalam hidupnya telah membuka mata hatinya untuk lebih menghargai setiap momen. Ia belajar bahwa tidak ada yang lebih penting daripada hidup dengan penuh rasa syukur, menjaga niat dalam hati setiap langkah dan tidak terjebak dalam godaan untuk mencari kebahagiaan yang tidak sejati. Suatu malam saat bulan kembali purnama dan angin tertiup lembut, Mbak Diah duduk di luar rumah memandang langit yang penuh bintang. Ia tersenyum merasa damai. Tiba-tiba ia mendengar suara lirih seperti bisikan angin yang membawa pesan. Itu adalah suara yang sudah sangat dikenalnya, suara kakek tua yang pernah ia temui dalam mimpinya dulu. Anakku, kau telah menjalani jalan yang benar. Jaga hati dan niatmu, dan segala kebaikan akan selalu datang kepadamu. Mbak Diah menutup matanya, merasa seolah dunia ini begitu penuh dengan kebaikan yang tak tampak oleh mata. Ini tidak lagi mencari benda atau hadiah karena ia sudah menemukan sesuatu yang lebih berharga. Pemahaman tentang hidup, tentang kebaikan, dan tentang bagaimana menjaga hati dalam segala hal. Kisah Mbak Diah dengan bambu petuk kini menjadi legenda di desa itu. Banyak yang datang untuk mendengar ceritanya. Namun bagi Mbak Diah yang paling penting adalah pesan yang ia bawa dalam hidupnya, bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari benda atau keberuntungan yang tak terduga, tetapi dari bagaimana kita menjalani hidup dengan hati yang bersih dan niat yang tulus. Dan di dalam hati Mbak Diah, meskipun bambu petuk itu sudah lama hilang, ia tahu bahwa cahaya dari kakek tua itu akan selalu menyertainya, memberi petunjuk dan kekuatan dalam hidup langkah yang ia ambil.